bisa saharatil bidah awil fitan terus alim Allah. Jadi rasa ini luar biasa, namanya fitnah dan fitnah. Maka dari itu telah kita bahas tentang macam-macam. Di dalam tafsir Jalalain, al-fitnatu asyaddu minal faqr. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh manusia. Keterangan dalam kitab tafsir Jalalain itu adalah syirik pertama. Namun sebagian ada yang memahami ataupun menerangkan bukan syirik. Tapi memang akibat dari fitnah itu luar biasa. Orang berbuat baik karena terancam bahwa ketika mereka berbuat baik, berbuat adil, terancam usahanya. Maka fitnah berbagai macam cara. Disitulah saran Allah ketika kita ingin menggapai satu yang baik dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak baik. Kemudian dilarang memerangi orang yang telah mengucapkan pada saat ini yang namanya nilai manusia itu menurut pandangan orang-orang yang mencapai tujuan tidak dengan jalan yang benar, tidak bersalah, diusir dari tanah kelahirannya, dibunuh, dibom dan sebagainya. Jadi dilarang memerangi orang-orang yang telah mengucapkan dari Allah. Tapi dimanapun kita lihat terjadinya kekejaman, kezaliman akibat mungkin tujuan politik. Dan mereka-mereka yang bertekan ini, terutama umat Islam, itu tidak pernah dia berbalik agama, dia laku menurut agama enggak akan terdengar. Tambah mereka punya prinsip bahwa kesulitan di dunia itu ada batasnya. Sakit di dunia itu ada batasnya, tapi kalau sakit di akhirat tidak ada batasnya. Mungkin sebab murtad, sebab kekafiran dan sebagainya. Itu prinsip. Kita melihat, mengamati orang-orang yang tertindas dengan sebab hamba-hamba Allah yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu dilarang memeranginya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperingatkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau sudah la ilaha illallah, tidak boleh Tuhan. Dan mereka beriman kepada dan ajaran yang aku bawa jika mereka itu telah melaksanakan. Jadi kita berada di dalam ini kembali kepada kitab Safinatun Najah la ma'budu
maka mereka telah melindungi darah dan hartanya. Kecuali jika memang nanti mempunyai hak untuk itu dan perhitungan amal mereka telah ada rusak. Kemudian darah, harta, kehormatan orang mukmin itu kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Di sini adalah yang disebut kemanusiaan, walaupun dalam siapapun manusia kalau mengambil berat namanya kemanusiaan, darahnya berharga, harta yang berharga, kehormatannya berharga. Itu kedudukannya sangat besar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, ketahuilah sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling mulia bagi kalian. Bulan haji ini adalah bulan yang paling mulia bagi kalian, dan tanah haram ini adalah negeri yang paling mulia bagi kalian. Ketahuilah sesungguhnya darah dan harta kalian dimuliakan bagi kalian. Jadi harta milik kita, mungkin tanah, kehidupan, mungkin milik kita lah, kita bisa sangat dilindungi. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan namanya umara. Yang namanya umara itu adalah melindungi hak rakyat. Kemudian di dalam haji wada Rasulullah disampaikan Rasulullah bersabda, ya Allah saksikanlah. Kemudian ini yang terdapat di dalam riwayat Muslim dari Abu Bakar dan yang lain. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah juga dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah ketika tawaf bersabda, betapa wanginya kamu dan betapa wanginya aromamu, betapa agungnya kamu dan betapa agungnya kehormatanmu. Demi jiwa kata Rasulullah yang berada di dalam genggamannya Allah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung daripada kehormatan, yaitu harta dan darahnya adalah dia tidak berprasangka kecuali dengan yang baik. Memang ketika kehormatan, darah, harta yang yang tidak dihormati, tidak ditentukan pada tempat yang mulia, terjadi semena-mena, maka dari itu ya manusia tidak ada harganya. Manusia tidak ada harganya. Dan bagi umat Islam yang namanya kehidupan manusia sebagai anak cucu Adam, walaupun karena Bani Adam itu mendapat tempat yang amat terhormat.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di sisi Allah membunuh sesama mukmin itu lebih besar dosanya daripada musnahnya dunia. Kalau Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita perlu mulai belajar di sekolah umat Islam, dari minum ataupun dari tidak beriman seorang sebelum sholat itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak kenal pri kemanusiaan, dia mungkin tidak punya perasaan bagaimana dia menjaga perasaan diri sendiri apabila mereka dilakukan dengan apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Rasa itu namanya fana, rasa itu namanya sirna. Karena itu terus kita bangun perasaan ini, rasa cinta, sayang sesama hamba Allah, ya. Kemudian rasa cinta ini ya tentunya kalau kita mungkin menghormati seseorang, katakanlah kita menghormati guru itu ya menghormati orang bagian daripada waman dia ta'ala. Ada seorang pemimpin sultan yang punya kedudukan mulia. Dia bilang, saya mendapatkan kedudukan ini, atau dalam kitabnya innama wajadu hadzal mansibah wajadun madrasah. Saya mendapatkan ini kemuliaan karena saya menghormati guru. Jadi mengucapkan menghormati guru itu bukan hanya sebatas guru. Untuk kalangan santri, guru, waman yata Allah ini, dan siapa-siapa yang berhubungan dengan guru itu adalah bagian beberapa. Baru-baru ini viral, salah satu penyiar TV mengunggah bagaimana seorang kiai di Jawa Timur diunggah mobilnya mewah, segala-galanya mewah, rumahnya, kemudian amplop mengalir terus, yang mereka nggak tahu. Guru itu nggak, kiai itu nggak digaji pemerintah. Bahkan kiai di Jawa Timur itu mereka punya usaha, punya sawah, punya tambak, pokoknya punya usaha. Dia di pesantren punya mungkin ya minimarket. Kemudian uang yang mereka terima itu adalah untuk membantu anak-anak santri yang serba kekurangan, dibantu, semuanya dibantu, keluarga, kita, tempat tinggal, dibantu. Kemudian ada yang memang tidak terima karena sudah punya segala-galanya, kemudian uang itu disedekahkan lagi, hanya nggak laporan kepada yang benar. Dan mereka sudah melahirkan para tokoh, para kiai yang terus menyebarkan agama, mengembangkan agama, di mana-mana. Murid-muridnya berhasil di mana teman-teman, di mana daerah mereka mengembangkan terus. Nah itu niatnya. Dia orang santri belajar itu ya Allah, ya surga Allah, ya
juga memberantas kepada orang lain. Setelah mereka ngerti, mereka paham agama, mereka kembangkan dan disebut ihya ad-din, ya, mengembangkan agama dimanapun dia berada. Kadang dengan segala keterbatasan, kadang daerah yang terpencil, mereka melalui hutan, ya, jalan setapak mengembangkan agama Allah luar biasa. Inilah perjuangan yang kami benar ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita memberikan petunjuk, mengajarkan kepada umat yang masih bodoh. Dia masih bodoh ini bukan bodoh mereka ada bisa baca dan bisa begitu ya, tapi bodoh terutama tentang hukum agama. Masih banyak alam kita yang terdidik, ya, belum tahu antara sedekah dan apa, ya, zakat, masih belum tahu antara sedekah dan amal-amal kebajikan yang lain. Mereka anggap sama. Ini masih banyak mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk keluarga masih belum tahu juga tentang kewajiban-kewajiban. Inilah yang perlu dikembangkan terus, sekalipun mungkin pengajian yang mengatakan hanya beberapa orang sesuatu ada yang mengenai, tetapi bermanfaat terus berkaitan namanya dakwah menyuruh kepada kebaikan. Apabila tidak ada pihak-pihak yang menyuruhkan tentang kebaikan, bagaimana nasib umat tersebut? Tidak ada yang mengembangkan Islam, karena Islam itu bisa berkembang adalah dengan ilmu. Nah, kita tahu ilmu adalah kita tahu dengan ilmu macam-macam fitnah, kita tahu ilmu apa bahasa, sehingga kita belajar, kita tentunya bisa persiapan dari awal menghadapi itu semua. Kita akan cepat atau lambat. Demikian pada makanya fitnah dan segala macam kita harus hati-hati sampai ya, ada pertumbuhan darah sebab fitnah yang sampai harta yang kita miliki begitu saja, ya, yang sampai kehormatan yang dimiliki, ya, hanya tidak ada jaminan. Semoga semua itu ketika dakwah terus kita sampaikan, mereka tahu apa yang boleh. Demikian, wassalamualaikum